Siapa itu? Enggak. Enggak. Kenapa aku terus di luar, enggak? Sedang berdamai dengan keadaan ini, be. Banyak sekali tugas, be. Bangun dulu, ada tugas ini. Tugas apa lagi? Tugasnya Pak Jimson. Astaga. Belum lagi Wiin, Umar Diawati, Pak Hajar. Ini lagi Pak Jimsan. Berat memang, Pak. Enggak. Aduh. Tugas. Jalani, ayo. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kamisnya mana? Kamis, saatnya Indomie rasa kari ayam. Juga tersedia dengan berbagai kelezatan Indomie. Rasa sotomi, rasa kari. Aduh, sakit pinggang. Gunakan balsem cat kaki 3. Kalau kaki 4 adalah binatang. Yang manjur adalah kaki 4. Kalau kaki 3 bisa terjongkang. Aduh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mustafenat dengan NIM 2412200614 dan teman saya. Saya Raditya Ranggano Grasara dengan NIM 241220617. Dengan berdirinya kami di sini ingin mengerjakan tugas Pak Jimsan, video sistem operasi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Raditya Ranggano Grasara dengan NIM 241220617. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjadwalan proses pada mata kuliah sistem operasi dosen pengampu Bapak Jimsan. Jadi ini tugas untuk membuat video, teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan itu yaitu di slide pertama, yaitu apa itu penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses itu adalah cara kerja sistem operasi dalam mengatur program atau proses yang ingin menggunakan CPU agar tertata, urut dan adil. Diibaratkan seperti antrian orang yang menunggu giliran untuk dilayani. Nah, tujuan penjadwalannya itu, teman-teman, yang pertama itu agar CPU digunakan secara maksimal. Kemudian yang kedua, tidak ada proses yang menunggu terlalu lama. Kemudian yang ketiga, sistem berjalan cepat dan efisien. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada yang di bidang kriteria penjadwalan. Nah, kriteria penjadwalan ini adalah dalam memilih proses mana yang harus berjalan. Terus sistemnya itu memperhatikan yang pertama itu CPU utilization, kemudian yang kedua itu throughput, kemudian yang ketiga turnaround time, kemudian yang keempat waiting time, terus yang kelima response time. Nah, yang pertama itu CPU utilization, yaitu seberapa maksimal CPU bekerja. Kemudian yang kedua itu throughput, berapa banyak proses yang selesai dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga turnaround time atau lama proses dari mulai hingga selesai. Kemudian yang keempat itu waiting time, lama menunggu dalam antrian. Kemudian yang kelima ada response time, yaitu seberapa cepat proses mulai merespon setelah diminta. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada di sini tipe-tipe penjadwalan. Nah, yang pertama itu long term scheduler. Oke. Kemudian yang kedua itu long term scheduler ini menentukan proses mana yang boleh masuk ke antrian. Kemudian yang kedua short term scheduler, yaitu menentukan proses mana yang dijalankan oleh CPU. Kemudian yang ketiga medium term scheduler, atau bisa menghentikan sementara atau dalam kurung itu bisa kita sebut swap out proses agar tidak terlalu banyak dalam memori. Oke, begitu teman-teman. Jadi ada kemudian yaitu perhitungan kinerja prosesor. Nah, untuk menilai sebaik apa penjadwalan dilakukan digunakan perhitungan seperti yang saya jelaskan tadi, turnaround time, waiting time, response time, dan true GPU. Nah, semakin kecil waktu menunggu dan semakin banyak proses selesai, maka semakin bagus juga hasilnya. Kemudian ada rumus sederhana yang dipakai dalam penjadwalan, yaitu turnaround time sama dengan finish time, kemudian arrival time. Kemudian yang kedua waiting time sama dengan turnaround time, kemudian lagi burst time. Terus yang ketiga response time sama dengan first CPU start dan arrival time. Nah, kemudian di sini contoh algoritma penjadwalan yaitu FCFCS, SJF, round robin, priority scheduling. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kemudian yang slide kedua yaitu mekanisme sistem operasi urutan kerja. Nah, apa maksudnya? Sistem operasi
OS mengatur bagaimana setiap proses dapat mendapat giliran untuk menggunakan CPU. Jadi program yang sedang berjalan begitu. Jadi pada gambar yang terlihat itu yang dijelaskan Bapak Jimsan kemarin, yaitu terlihat orang-orang mengantri untuk menggambarkan proses-proses yang menunggu giliran dieksekusi oleh CPU. Nah, seperti itu. Kemudian ada urutan kerja dalam penjadwalan proses, yaitu berikut langkah-langkah sederhana bagaimana proses dalam sistem operasi. Yang pertama itu new, baru dibuat. Kemudian yang kedua itu ready, siap dieksekusi. Ketiga running, sedang diproses CPU. Keempat waiting, menunggu atau menunggu lagi waiting ya prosesnya. Kemudian yang kelima itu back to ready. Dan yang terakhir yaitu terminate, selesai. Nah, seperti itu. Mekanisme ini berjalan terus-menerus. OS menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan proses mana yang dijalankan lebih dulu, berapa lama CPU diberikan, dan siapa yang harus menunggu. Nah, begitu. Kemudian tujuan mekanisme ini menghindari rebutan CPU, semua proses mendapat giliran, serta sistem tetap lancar, cepat, dan efisien. Nah, seperti itu. Kemudian slide ketiga yaitu proses berjalannya running. Ini penjelasan agak sederhana ya teman-teman. Proses sedang dikerjakan oleh CPU. Kemudian pada tahap ini proses mendapat giliran untuk menjalankan instruksi jika selesai, yaitu biasa kita sebut dengan terminator. Jadi jika butuh waiting itu atau waktunya habis, kembali ke ready waiting begitu. Kemudian slide keempat yaitu kapan dan berapa lama. Nah, penjadwalan itu menentukan kapan proses dijalankan oleh CPU. Penjadwalan juga mengatur berapa lama proses boleh memakai CPU. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua proses mendapat giliran yang adil dan komputer tetap cepat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide 5 yaitu ini slide 5 yaitu optimasi kinerja komputer, yaitu penjadwalan proses membuat CPU lebih efisien, kemudian mengurangi waktu proses, dan kemudian menunggu terlalu lama. Dan yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan kelancaran sistem. Nah, seperti itu. Kemudian di slide 6 yaitu ideal fairness atau semua proses mendapat kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua, tidak ada proses yang ditinggal terlalu lama. Kemudian yang ketiga, penjadwalan harus menghindari diskriminasi pada proses tertentu. Oke, begitu. Jadi kita lanjut ke slide 7 yaitu efisiensi. Nah, efisiensi ini yaitu yang pertama dimaksud penjadwalan membantu CPU selalu aktif bekerja. Kemudian yang kedua, menghindari waktu CPU atau kayak menghindari pengangguran pada CPU. Kemudian yang ketiga, semakin efisien semakin banyak proses yang selesai. Oke, kita lanjut ke slide 8 yaitu waktu yang dibutuhkan proses untuk mulai merespon setelah diminta. Semakin cepat respon CPU, sistem terasa lebih nyaman digunakan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide 9 yaitu sistem interaktif. Sistem interaktif yang pertama digunakan pada komputer yang berhubungan langsung dengan pengguna. Yang kedua, penjadwalan harus membuat sistem responsif dan tidak lama menunggu. Contoh, komputer, kantor, warnet, aplikasi chatting. Nah, seperti itu contoh-contoh sistem interaktif. Kemudian yang ketiga, slide 10, yaitu sistem yang membutuhkan hasil cepat dan tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, bisa menyebabkan kesalahan. Contoh, sistem medis, kontrol pesawat, alarm keamanan. Jadi kayak salah sedikit fatal. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke slide 11 yaitu sistem terdistribusi. Beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama bertujuan menyelesaikan tugasnya lebih cepat dan efisien. Jika satu komputer bermasalah, sistem tetap bisa berjalan. Seperti contohnya apa? Jejaring sosial, e-commerce, dan layanan perbankan online. Begitu. Oke, kita lanjut ke slide 12 yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dan komputer. Memiliki berbagai tugas penting seperti mengatur hardware dan software, mengelola proses memori dan penyimpanan, dan ada berbagai jenis sistem informasi seperti batch multitasking, real time, terdistribusi, dan lain-lain. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan. Itu poin utamanya. Kemudian kita lanjut ke slide 13 yaitu tipe-tipe penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu yang pertama itu penjadwalan jangka pendek atau biasa kita sebut dengan short term. Memilih proses siap ready di memori utama, dipilih untuk langsung dieksekusi CPU, biasanya melalui sistem call. Kemudian yang kedua, penjadwalan jangka menengah, itu biasa kita sebut dengan mid term. Proses ditunda sementara karena suatu kondisi dipindahkan dari RAM, memori sekunder, dan disebut swapping. Oke, kemudian yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau biasa kita sebut dengan long term. Menambahkan proses baru ke antrian eksekusi. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke slide 13 yaitu istilah dalam penjadwalan, yaitu yang pertama ready, proses sudah siap dijalankan dengan menunggu giliran CPU.
Running, proses sedang dieksekusi oleh CPU saat ini. Waiting, proses berhenti sementara karena menunggu suatu kejadian, contoh kayak menunggu input dari perangkat. New, proses baru dibuat dan sedang dipersiapkan oleh sistem. Dan terminate, proses sudah selesai dan dihentikan oleh sistem. Oke, kita lanjut ke slide 14 teman-teman. Mohon maaf, slide 15 atau slide terakhir, yaitu diagram keadaan proses, yaitu menunjukkan perjalanan sebuah proses saat dieksekusi oleh sistem operasi. Yang tahapan utama yang pertama itu adalah new, proses baru dibuat oleh sistem. Kemudian yang kedua ada ready. Ready itu proses siap dijalankan dan menunggu CPU. Kemudian running, yaitu proses sedang menggunakan CPU. Kemudian yang keempat itu waiting atau block, proses berhenti sementara karena menunggu event, contoh input user, membaca file dan lain-lain. Dan yang terakhir 5 yaitu terminate, proses selesai dan dihentikan. Oke, mungkin itu saja dari slide 1 sampai 15 yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang penjadwalan pertemuan ketiga Bapak Jimsan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Imam Mustafain Al-Akyar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafain Al-Akyar, NIM 241220614. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan yaitu antrian, istilah-istilah penjadwalan proses yang dimana terbagi menjadi antrian real time, prioritas, dan preemsi. Nah, saya akan menjelaskan itu semua. Yang dimana antrian adalah kumpulan proses yang menunggu untuk dialokasikan sumber daya CPU dalam penjadwalan. Biasanya terdapat beberapa antrian, yaitu antrian job yang dimana proses yang menunggu untuk dimuat ke memori. Yang kedua, antrian ready, ya proses yang sudah berada di memori dan siap dieksekusi di CPU. Yang ketiga, antrian waiting atau device, yang dimana proses yang menunggu penyelesaian operasi I atau O. Nah, yang kedua, antrian real time, yang dimana antrian khusus untuk proses sistem waktu nyata atau real time yang memiliki batasan waktu ketat dalam kurung deadline, yang dimana proses dalam antrian ini sering dijadwalkan dengan algoritma seperti rate monotonic, disingkat jadi RM, atau earliest deadline first, disingkat jadi EDF, dan umumnya memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses biasanya. Nah, yang ketiga, prioritas, yang dimana nilai angka atau bobot yang menentukan urutan eksekusi proses. Nah, proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan terlebih dahulu. Prioritas bisa statis tidak berubah atau dinamis berubah berdasarkan perilaku proses, misalnya usia tunggu atau pengguna CPU. Nah, yang keempat itu preemsi atau bisa dibilang preempti. Nah, di mana proses yang sedang berjalan dapat dihentikan paksa atau preempt dan dikembalikan ke antrian ready atau ke antrian awal, yang dimana agar proses lain dengan prioritas lebih tinggi dapat dijalankan. Contoh algoritma round robin atau disingkat RR, priority preemptive, yang dimana perbandingan singkatnya yaitu non-preemptive, atau bisa dijelaskan proses berjalan sampai selesai atau secara sukarela melepas CPU, dalam kurung contoh FGFS, SJF, non-preemptive. Yang kedua, preemptive CPU dapat dialihkan paksa ke proses lain, atau contoh RR priority preemptive atau SRTF. Kita lanjut, yaitu perhitungan kinerja proses, yang dimana lama proses atau T kecil, penjelasannya yaitu lama waktu pengelolaan terjadinya proses. Yang kedua, lama tanggap atau T besar, bisa disebut T besar, waktu proses sejak dimulainya proses hingga selesai dieksekusi atau ditindaklanjuti.
Rumus penjadwalan. Jika terdapat n atau nilai keseluruhan proses serentak, serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata-rata lama tanggap TR adalah TR. Rumusnya yaitu TR sama dengan jumlah T besar I dibagi N. Nah, rumus penjadwalan jika diketahui waktu sia-sia T besar atau T kecil adalah waktu yang terbuang dalam antrian atau waktu terbuang selama terkena bremsi, maka waktu tanggap R besar T adalah perbandingan antara lama proses terhadap lama tanggap, yang dimana R besar T sama dengan T kecil bagi T besar, atau bisa dibilang lama proses dibagi lama tanggap. Nah, rumus penjadwalan yang ketiga yaitu jika diketahui waktu sia-sia T besar atau T kecil adalah waktu terbuang dalam antrian atau waktu terbuang selama terkena bremsi, maka rasio penalti adalah perbandingan antara lama tanggap terhadap lama proses. Nah, algoritma penjadwalan yaitu ada dua, yaitu pertama dilayani dan proses terpendek dipertamakan, yang dimana pertama dilayani yaitu tanpa prioritas, tanpa premsi. Nah, yang diproses itu yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dulu. Tiba bersamaan dilayani tiba, misalkan kalau tiba bersamaan maka dilayani siapa yang masuk terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat yaitu ambil contoh ABCD. Yang A tiba pada saat 1 menit, 02. Nah, AB tiba 1 detik 0,3 dan seterusnya. Nah, siapa yang lebih dahulu yang masuk maka dia akan diproses, maka A akan diproses terlebih dahulu. Yang kedua, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Nah, di sini kita bisa lihat diprioritaskan karena angka yang algoritma penjadwalan yang paling terpendek akan diproses terlebih dahulu. Sekian dari saya, penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Aduh. Baik. Terima kasih untuk penjelasan kami yaitu mengenai sistem operasi yang berupa sistem hard disk dan penjelasan singkatnya. Saya harap nilai kami bagus. Amin. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih, saya Raditya Rangga Nugraha dengan teman saya Imam Mustafa dan Ahyar izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lu pergi tidur nah. Ih. Mau kemana lagi, Angga? Tidur. Lah, kenapa tidur di luar? Aduh.